Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membacakan buku Hidup Tak Selalu Baik-Baik Saja, karya Zizi Aurora. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bagian keempat dari buku ini. Hidup adalah serangkaian perubahan yang alami dan spontan. Jangan tolak mereka karena itu hanya membuat penyesalan dan duka. Biarkan realita menjadi realita. Biarkan sesuatu mengalir dengan alami kemanapun mereka suka. Lao Tzu. Dear myself, kamu memang tidak selalu baik-baik saja. Kita harus mulai belajar menerima bahwa semua tak selalu baik-baik saja. Bahkan perasaan kita pun tidak selalu baik-baik saja. Pikiran kita juga tidak selalu baik-baik saja. Langkah yang kita ambil juga tidak selalu berhasil. Firasat yang kita yakini juga kadang jauh dari tepat. Tapi segala hal yang tidak selalu baik-baik saja inilah yang harus kita kenalkan pada diri kita sendiri. Sabar untuk hidup yang tidak baik-baik saja. Saya pribadi sebenarnya sudah muak mendengar kata sabar. Apalagi saat kita sedang curhat dengan seseorang dan kemudian orang itu hanya mengatakan sabar. Kalau dipikir kurang sabar gimana coba menghadapi proses hidup yang seperti roller coaster ini. Dan kita masih bertahan sampai hari ini. Sudah pasti kita mendidik diri kita untuk sabar. Itu sudah otomatis tanpa disuruh. Kita sudah melewati sabar yang luar biasa. Terkadang orang curhat itu bukan untuk meminta nasihat, apalagi mendengar kata sabar. Tapi mereka curhat karena ingin didengarkan. Untuk itu ayolah kita ubah kata sabar dengan kata-kata yang lain. Misalnya, kamu udah keren bertahan sejauh ini. Jadi aku yakin kamu bisa lebih kuat menghadapi. Atau jika kita sedang tidak punya kata-kata untuk dikeluarkan, cukup dengarkan dia dan rengkuh bahunya atau peluk dirinya. Seperti ketika Mei datang pada saya dan mengatakan bahwa ia harus menikah dengan seseorang yang sudah dijodohkan dengannya. Saat itu, Mei memiliki seorang kekasih, tapi keluarganya tidak setuju Mei menjalin hubungan dengan siapapun, sebab sudah ada seseorang yang disiapkan untuknya. Padahal ia dengan kekasihnya sudah menjalin kasih selama 4 tahun. Bukan waktu yang sebentar tentu saja. Malam itu, kami membelah jalan raya menuju Kaliurang. Sebenarnya, kami tidak benar-benar tahu akan pergi kemana. Saya hanya menemani Mei untuk menenangkan hatinya. Akhirnya, kami memutuskan pergi ke Kaliurang dan berhenti di salah satu kafe. Mei mencurahkan seluruh rasa hatinya yang tidak siap menerima perjodohan itu. Saya sendiri kehilangan kata-kata untuk menghiburnya. Mengingat tinggal esok hari ia akan pulang kampung dan menikah kemudian. Kalau kamu kenapa-napa, aku ada di sini buat peluk kamu. Hanya itu kata-kata yang keluar dari mulut saya dan kemudian saya memeluknya. Akhirnya Mei pulang ke kampung halaman dan menikah dengan seseorang yang sudah disiapkan untuknya. Saya yakin ia lebih dari sabar menjalani ini semua. Ia lebih kuat ketika akhirnya ia meninggalkan kekasihnya untuk menikah dengan seseorang yang dijodohkan dengannya. Sampai usia pernikahannya 2 tahun dan memiliki seorang anak. Artinya ia lebih kuat dan menerima apa yang memang harus ia jalani. Disadari atau tidak, sebenarnya kita sudah lebih dari sabar menjalani hidup yang tidak selalu baik-baik saja ini. Yakinlah, seandainya kita tidak memiliki kesabaran itu, mungkin kita tidak akan bertahan sampai titik ini. Sekarang coba kita lihat ke belakang. Berapa banyak hidup yang tidak baik saja yang berhasil kita lewati. Semua itu berhasil kita lewati karena tak lepas dari usaha kita menumpuk rasa sabar. Saya menangis dan semesta masih peduli. Saya bukan tipikal orang yang bisa menangis di sembarang tempat. Tempat terbaik bagi saya untuk menangis adalah di perjalanan sambil mengendarai motor, di pantai, atau di alam yang sepi. Terlebih saat saya sedang lelah dengan sesuatu, tidak dihargai, atau tidak ada yang peduli terhadap apa yang saya lakukan. Saya akan kembali ke alam untuk menangis. Kenapa? Supaya sadar
supaya saya sadar bahwa ternyata semesta masih peduli dan selalu menyediakan tempat terbaik bagi saya saat ingin menangis. Pernah suatu ketika saya sedang lelah menghadapi sesuatu. Sangat lelah karena itu sangat menjengkelkan. Apa yang saya lakukan tidak dihargai dan saya tidak dianggap ada. Saya hanya ingin menangis karena sudah tak mampu menjelaskan segala sesuatunya. Saya kemudian pergi naik motor, menyusuri jalanan raya, melewati jalan kampung, sampai akhirnya saya menemukan sawah yang membentang sepanjang mata memandang. Saya berpikir untuk berhenti dan menangis sepuasnya di situ. Beruntung hari itu sawah sedang sepi. Ada sebuah warung di dekat pun tutup. Oke, saya merapatkan motor ke halaman warung yang agak jauh dari jalan. Lalu saya memandang sawah dan menangis di sana sepuasnya. Disitulah saya kemudian menyadari bahwa semesta selalu menyediakan tempat terbaik untuk kita. Semesta bersedia merengkuh kesepian dan kesedihan kita. Saya pikir kita tidak perlu merasa sendirian lagi. Semesta juga tahu bahwa hidup kita tidak sedang baik-baik saja. Semesta juga tahu bahwa diri kita sedang tidak baik-baik saja. Semesta menyediakan yang terkadang tidak bisa diberikan oleh manusia, ketenangan yang sesungguhnya. Cobalah sesekali pergi ke alam, kalau bisa sendirian, supaya kita bisa menikmati ketenangan yang diberikan oleh alam, ketenangan yang bisa kita simpan dan bawa pulang. Itulah kenapa saya lebih suka menangis di alam yang sepi sendirian daripada harus menangis di kamar. Semesta membuat kita kuat menghadapi hidup yang tidak selalu baik-baik saja ini. Lelah berpura-pura. Sekalipun berpura-pura butuh perjuangan, tapi kita pasti akan merasa lelah karena sudah menghabiskan banyak waktu untuk berpura-pura. Pura-pura bahagia, pura-pura baik-baik saja, dan segala keperpura-puraan lainnya. Saya tahu terkadang kita harus berpura-pura di hadapan orang lain, supaya mereka tidak selalu mengasihani kita, supaya mereka tidak melulu mengkhawatirkan kita. Tapi sampai kapan? Sebaik-baiknya berpura-pura akan lebih baik lagi jika kita bisa jujur dan menjadi kita yang apa adanya. Yang lebih baik saat saya terlalu lama berpura-pura, yang saya rasakan adalah saya semakin kehilangan diri saya sendiri. Saya semakin lelah dan saya berpikir bahwa orang-orang hanya bisa menerima saya jika saya dengan topeng seperti ini. Sementara yang saya butuhkan adalah saya butuh orang yang menerima saya apa adanya. Bukan hanya saya, siapapun pasti ingin diterima apa adanya. Dirinya tidak harus berpura-pura. Jane contohnya. Ia adalah tipikal orang yang ceria, apa adanya, tulus, dan jujur. Sepanjang saya mengenalnya, ia tidak pernah berpura-pura, ia tidak jaim, dan selalu menjadi dirinya yang apa adanya. Setelah menikah, saat ia berkunjung ke rumah saudara-saudara suaminya, ia terbuka menceritakan bahwa ia suka mendaki dan melakukan solo traveling. Kepada ayah dan ibu mertuanya pun ia tidak jaim. Ia tetap ceria dan apa adanya tanpa mengurangi nilai kesopanan di hadapan orang tua. Tapi yang terjadi kemudian adalah ia dijelek-jelekan di belakang oleh saudara suaminya karena hobinya yang suka mendaki dan melakukan solo traveling. Ia dikatakan bahwa ia bukan sosok pekerja keras, padahal selama ini ia membiayai kuliah juga hidupnya sendiri. Sikapnya di hadapan ayah dan ibu mertuanya pun mendapat teguran dari suami bahwa ia tidak perlu berlebihan seperti itu. Padahal ia hanya menjadi dirinya sendiri yang apa adanya dan tidak mau jaim-jaim. Jane akhirnya merasa kehilangan dirinya sendiri. Di satu waktu, ia hanya bisa diam dan tidak tahu harus bersikap seperti apa. Ia menjadi berpikir, apakah keluarga suaminya lebih suka hal yang berpura-pura daripada apa adanya. Ia segera mendapat jawaban ketika ia melihat suaminya yang menjadi sangat berbeda jika dibandingkan saat di rumah sendiri. Di rumah orang tuanya, sang suami menjadi pribadi yang tertib dan teratur daripada ketika di rumahnya sendiri yang seringkali semaunya. Jane melihat suaminya selalu bangun ketika azan subuh berkumandang dan segera menunaikan sholat subuh. Suaminya juga rajin sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran selepas sholat maghrib.
Padahal kalau di rumah, ia akan bangun siang sebelum zuhur, melewatkan subuh, dan hanya sholat maghrib saja. Membaca Al-Quran pun jarang sekali. Kenapa kamu seperti itu ketika di rumah orang tuamu? Tanya Jin. Ya nggak enak dong sama orang tua, kalau bisa kita itu terlihat baik di hadapan orang tua. Jin tertegun mendengar jawaban suaminya. Tak heran jika akhirnya ia juga harus melatih diri untuk berpura-pura, yang tentu saja itu sangat melelahkan. Bisa ya mereka hidup dengan keperpura-puraan seperti itu. Padahal aku adalah orang yang paling bisa menjadi diriku sendiri saat di depan orang tuaku. Mereka akan selalu menerima apapun diriku, tapi melihat suamiku, ia terlihat baik di depan orang tuanya karena rasa takut dan tertekan. Ia banyak berpura-pura selama di rumah orang tuanya. Kenapa kayak gini sih? Begitu katanya pada saya di suatu kesempatan. Melihat Jane, saya jadi belajar menghargai kejujuran dan keterbukaan seseorang. Meskipun terkadang kejujuran dan keterbukaan itu menjadi sesuatu yang tidak bisa diterima oleh sebagian orang, tetapi saya akan tetap menghargainya, diakui atau tidak. Hari ini kita banyak dihadapkan dengan orang-orang bertopeng, orang-orang yang banyak berpura-pura. Benar? Kita saja enggan hidup berpura-pura. Jadi apa susahnya menghargai orang yang jujur, terbuka dan apa adanya? Mungkin ke depan akan sulit kita temukan orang-orang seperti ini. Kepada langkah-langkah yang gagal. Saking hidup itu tidak selalu baik-baik saja, kita pasti pernah merasakan langkah-langkah yang gagal. Jangan berkecil hati karena pernah gagal melangkah. Kalau saja kita mau sedikit bercermin, kita bisa melihat tokoh-tokoh besar yang sudah berulang kali gagal. Apakah gagal menjadi sebuah kesalahan? Tidak. Apakah gagal menjadi sebuah aib? Tidak. Apakah gagal lantas membuat kita berhenti melangkah? Seharusnya tidak. Hidup memang tidak selalu baik-baik saja. Makanya ada yang namanya kegagalan. Ada langkah-langkah gagal yang terkadang membuat kita jatuh dan terpuruk. Tapi tolong jangan berkecil hati. Hidup memang harus dilatih dengan kegagalan supaya kita tahu caranya berjuang, supaya kita tahu caranya bangun lagi. Saat saya sedang berada di fase gagal, jatuh dan sulit bangun lagi, terkadang saya merasa tidak tahu apa yang harus saya lakukan lagi. Akhirnya saya hanya berdiam diri dan memberi jeda sejenak untuk diri saya. Setelah kegagalan ternyata diri kita juga butuh jeda. Itu adalah cara terbaik untuk menenangkan diri supaya kita siap bangun lagi. Jadi jangan memaksakan apapun. Jangan memaksakan untuk buru-buru bangun setelah jatuh. Diri kita juga butuh jeda, butuh istirahat untuk menyiapkan diri supaya kita bisa kembali berpikir, menyusun langkah-langkah baru. Pada 2019 lalu, saya gagal dalam sebuah seleksi beasiswa ke luar negeri. Saya sempat merendahkan diri saya karena cita-cita saya ketinggian. Harapan saya ketinggian, meskipun sebelum mendaftar, saya sudah mempersiapkan semuanya, termasuk belajar bahasa Inggris lebih mendalam. Begitu memasuki 2020, saya yang berniat melamar ulang beasiswa S2 harus menunda lantaran pandemi virus corona yang merajalela di berbagai penjuru negeri. Dengan adanya pandemi tersebut, pemerintah memutuskan melakukan lockdown di berbagai daerah dan menutup sementara akses beasiswa. Saya harus kembali menunggu sembari menyiapkan strategi baru. Tapi apakah saya sempat merasa down lantaran gagal lolos beasiswa dan harus menunggu pembukaan beasiswa lantaran pandemi? Iya, saya bahkan sempat mengurungkan niat untuk pergi S2. Tapi ada seseorang yang selalu meyakinkan saya untuk berdiri lagi dan memulai lagi. Ibu. Iya, sepanjang 2020 saya kira adalah jeda waktu terpanjang yang saya miliki. Saya akan benar-benar gagal jika saya tidak pernah memulai dan mencoba lagi di tahun yang baru ini. Gagal, coba lagi. Saya tidak punya pengalaman yang lebih baik soal ini jika dibandingkan dengan suami saya yang sudah jatuh bangun berulang kali mengurus bisnisnya. Saya tidak meragukan jiwa entrepreneurnya yang luar biasa itu. Mulai dari ditipu, dihianati rekan bisnisnya, sampai usaha percetakannya harus bangkrut dan tutup kemudian dan memulai lagi dari nol. Saya akui ia orang yang pandai melihat peluang. Ia orang yang berani mencoba apapun, bahkan jika artinya ia harus gagal. Ia pun tidak lupa berdiri meski itu harus sekuat tenaga. Tapi ia juga orang yang bersedia berbagi pikiran,
bahkan dengan orang yang minim pengalaman bisnis seperti saya. Bukan karena saya istrinya, kepada temannya yang minim pengalaman bisnis pun, ia bersedia berbagi ilmu dan pikiran. Beberapa waktu lalu, ia menggebu-gebu ingin mengeluarkan modal untuk mendirikan burjo, semacam warung Sunda di 2 tempat. Kali ini ia berpikir agak lama karena dunia tengah dilanda pandemi COVID-19. Rencana ini sudah ada sejak ia belum menikah dengan saya. Ia bahkan sudah menemukan partner untuk bisnisnya ini. 2 bulan setelah menikah dengan saya, ia menceritakan semua rencananya ini dengan meminta pertimbangan saya. Saya tidak ahli dalam dunia bisnis dan pengalaman pun minim. Saya hanya memberikan pertimbangan yang realistis. Pertama, suasana masih pandemi, dan jika burjo itu berdiri di sekitar kampus yang belum memulai kegiatan belajar mengajar, tentu pemasukan akan kecil sekali. Kedua, ia diiming-imingi kontrak murah. Tetapi saya memberi pertimbangan bahwa kontrakan murah sekalipun kalau pandemi seperti ini akan susah. Berbeda jika kontrakan mahal sekalipun, tetapi suasana sudah kondusif, bakal balik modal lebih cepat. Anehnya lagi, orang yang akan diajak berbisnis dengannya ini mengejar-ngejarnya seperti akan terjadi sesuatu, meminta supaya suami saya buru-buru mengambil keputusan. Ia sendiri memiliki burjo yang tidak jauh dari rumah suami saya. Jadi gimana? Tanyanya bingung. Saya sendiri sebenarnya bingung, tapi setelah melihat keadaan di tengah pandemi, saya tetap memberikan saran supaya ditunda dulu semua rencananya tentang burjo itu. Oke, akhirnya ia menunda dan menemui temannya itu bahwa ia mengurungkan niatnya untuk membuka usaha burjo di tengah pandemi ini. Dan benarlah tak lama kemudian burjo milik temannya itu ditutup dan ia kembali ke Jawa Barat. Saya bisa katakan bahwa kegagalan dan keberhasilan itu adalah suatu hal yang bisa direncanakan. Bukan karena gagal lalu coba lagi. Kita bisa mencoba segala sesuatu tanpa pertimbangan yang matang. Iya, benar, butuh keberanian untuk memulai kembali setiap kali gagal. Tapi ingat, kita sedang merencanakan keberhasilan, sehingga seandainya kita menemui kegagalan, kita akan selalu punya motivasi untuk bangkit lagi, mengingat yang kita rencanakan adalah keberhasilan. Sedang tidak dihargai. Pernah nggak sih merasa tidak dihargai setelah apa yang kita lakukan? Bukan kemudian saya berharap orang membalas apa yang saya lakukan untuk mereka. Bukan seperti itu. Saya sendiri saat merasa tidak dihargai seringkali introspeksi diri, apakah saya sedang merasa tidak dihargai atau saya hanya sedang merasa berharap supaya orang lain membalas apa yang sudah saya lakukan. Setelah saya sering merenung tentang hal ini, ternyata dua hal tersebut memiliki perbedaan yang jauh. Saya pribadi saat merasa berharap orang lain membalas apa yang sudah saya lakukan, biasanya kata-kata harapan akan keluar, baik saya katakan kepada orang lain atau hanya saya katakan pada diri saya sendiri. Tapi saat saya merasa tidak dihargai, rasa sakit itu sampai ke hati, sampai terkadang saya tidak bisa berkata apapun dan akhirnya hanya bisa menangis. Saat seperti itu, saya sampai pernah berkata pada diri sendiri yang mencoba untuk ikhlas dan menerima. Ternyata untuk ikhlas dan menerima, saat kita tidak dihargai butuh perjuangan ya. Sampai akhirnya ya saya hanya bisa menghela napas dan berkata, ya sudahlah. Begitulah kiranya yang dirasakan Sandara saat pernikahannya yang baru 3 tahun harus kandas. Sebelum akhirnya ia berpisah dengan suaminya, ia sudah berjuang sekitar 6 bulan mempertahankan rumah tangganya. Ia tetap masak untuk suaminya, meskipun pada akhirnya masakannya tidak disentuh sama sekali. Ia tetap menjaga anaknya sendirian, meskipun suaminya hampir setiap hari pulang dini hari dengan alasan kantor. Bahkan saat uang nafkah untuknya hanya dilempar begitu saja, ia pun masih tetap bertahan dan kuat. Padahal bukti sudah terkumpul bahwa suaminya selingkuh di luar sana. Sampai akhirnya ia sadar bahwa ia hanya berjuang sendirian dan tidak dihargai. Jadi sekuat apapun ia berusaha mempertahankan rumah tangganya, itu akan sulit karena ia berjuang sendirian. Di awal 2021 ini, akhirnya Sandara merelakan jika rumah tangganya itu harus sampai di situ. Memang hidup selalu tidak baik-baik saja ini. Saat kita sudah berusaha menghargai orang lain, ternyata justru orang lain yang tidak menghargai kita. Jadi, saat kita sudah menghargai orang lain, saya kira sudah cukup bagi kita.
Tidak perlu berharap orang lain juga melakukan hal yang sama. Saya juga sedang belajar untuk menerima saat apa yang saya lakukan tidak dihargai. Meskipun di satu titik, mungkin saya akan mundur jika ada orang yang sama tidak tahu artinya menghargai orang lain. Kenapa harus mundur? Karena kita tidak mungkin bertahan dan selamanya memaklumi seseorang yang memang tidak tahu artinya saling menghargai. Berawal dari meminjam uang. Reno datang di suatu sore saat saya masih sibuk di depan laptop karena harus kejar deadline hari itu juga. Ia datang tanpa memberi kabar dan tiba-tiba sudah di depan rumah mengetuk pintu rumah saya. Saya yang saat itu kebetulan sedang di rumah sendirian, beranjak dari depan laptop untuk membuka pintu. Saya tidak sempat cuci muka dan langsung ke depan begitu saja. Wajah saya yang lelah mungkin terekam jelas di mata Reno. Tapi sebisa mungkin saya menyapa Reno dengan hangat dan mempersilahkan duduk di teras rumah. Saya pun menangkap maksud kedatangan Reno. Ya, ia berniat meminjam uang. Tanpa memikirkan utang Reno sebelumnya yang belum ia bayar, saya pun segera ke dalam mengambil uang dan meminjamkan padanya. Sekalipun saya tidak pernah berhitungan dengannya, saat itu saya hanya ingin membantu perekonomiannya yang sedang kurang-kurang. Sore itu pun saya tidak membahas tentang utang Reno yang sebelum-sebelumnya. Beberapa menit kemudian, Reno pamit pulang dan saya kembali ke dalam untuk bekerja. 2 hari kemudian, Reno kembali ke rumah saya. Saya agak kaget, saya pikir uang yang saya pinjamkan ke dia jumlahnya kurang. Saya yang sudah melihat Reno merapatkan sepeda motor pun segera menyongsongnya. "Ada apa, Ren?" Saya sapa dari depan pintu. Saya kemudian meminta Reno duduk di teras rumah. Kali ini ia agak canggung, seperti ada sesuatu yang hendak ia jelaskan pada saya. "Sebelumnya maaf ya, aku takut kamu meminjam uang kemarin dengan berat hati. Soalnya aku lihat muka kamu waktu itu kayak ogah-ogahan gitu minjemin uang. Aku jadi lihat kamu seperti mamaku yang kalau ngasih uang selalu menuntut sesuatu dariku. Mamaku sampai bilang dia capek karena aku bisanya hanya minta uang, tapi aku nggak bisa ngasih dia apa-apa. Melihatmu kayak gitu, aku jadi seperti melihat mamaku. Wajahmu kemarin itu seolah mengisyaratkan kamu capek karena sering banget dipinjami uang sama aku, padahal yang kemarin aja belum kembali." Dek, saya menjadi sedikit kecewa. Kenapa saya jadi disamakan dengan mamanya? Padahal kemarin itu saya sedang banyak kerjaan, harus kejar deadline dan bukannya bermaksud tidak ikhlas meminjamkan uang padanya. Akhirnya saya menjelaskan keadaan saya saat itu. Ya, Reno akhirnya mengerti, tapi entah kenapa saya masih kecewa padanya, karena disamakan dengan mamanya sebelum bertanya kebenarannya terlebih dahulu. Pikirnya berlebihan. Ya, saya menghargai kejujurannya, tapi saya kira akan lebih baik jika ditanyakan terlebih dahulu, tanpa harus menyamakan saya dengan mamanya. Pikirannya yang berlebihan itu akhirnya membuat saya kesal. Sudah kupinjami, malah aku disangka yang tidak-tidak, disama-samakan dengan mamanya pula. Jengkel, kecewa, dan ya jadi sedikit menyesal karena meminjaminya uang. Ternyata pikirannya yang berlebihan itu mempengaruhi saya. Oke, intinya sih gini. Kalau di antara kita masih ada yang sering overthinking, tolong direm. Siapapun pasti tidak ingin menjadi sasaran pikiran buruk dan berlebihan orang lain. Coba kita posisikan diri kita menjadi orang yang sering menjadi sasaran pikiran berlebihan orang lain. Pasti kita pun menjadi tidak nyaman dengan orang itu. Nah, itulah mengapa sebaiknya kita mengerem berpikiran buruk dan berlebihan terhadap orang lain, sebab pada akhirnya pikiran-pikiran itu akan berpengaruh terhadap kehidupan pribadi maupun sosial kita. Dear myself, maaf aku meragukanmu. Pernah nggak sih kalian merasa ragu ketika mau melangkah untuk melakukan sesuatu? Belum lagi kalau kita berpikir bahwa kita akan gagal bahkan sebelum kita memulai. Wah, repot nih. Tapi iya sih, saya pernah bahkan bisa dikatakan sering sekali. Saya pernah akhirnya tidak melakukan apa-apa hanya karena ragu, takut, kebanyakan berpikir. Sebenarnya tidak masalah ketika kita terlalu banyak berpikir, supaya apa yang akan kita rencanakan matang. Tapi kalau terlalu banyak berpikir, yang ada malah overthinking dan akhirnya tidak melakukan apa-apa.
Saya menikah dengan Mas Rifki, orang yang bisa mengambil keputusan dengan cepat setelah hanya berpikir keras semalaman. Pernah di satu malam, Mas Rifki mengutarakan impiannya untuk membudidayakan tanah kosong di belakang rumah. Ia mengajak saya diskusi dan berpikir bersama. Semalaman itu ia mengajak saya melihat berbagai referensi pemanfaatan lahan dan kami memutuskan untuk membuat kebun sayur di belakang rumah dengan sistem aquaponik. Saya yang peragu ini memang mengkhawatirkan. Saat semua sudah diputuskan, saya justru ragu dan takut bagaimana seandainya tidak berhasil. Tapi Mas Rifki yang jiwa entrepreneurnya kuat selalu bilang, gimana kita tahu bakal berhasil atau enggak kalau nggak dicoba. Iya juga ya, saya akhirnya meyakinkan diri sendiri dan mulai belajar bercocok tanam melalui YouTube. Soalnya saya juga tidak pernah berkebun. Ini adalah hal baru bagi saya juga Mas Rifki sebenarnya. Tapi saya benar-benar kaget saat esok harinya Mas Rifki langsung mengajak belanja pupuk, tanah, dan pot biji-bijian sudah kami miliki. Karena saat kami menikah ada beberapa teman yang memberi kado biji-bijian. Apapun untuk instansi aquaponik sedang dipesan. Akuarium besar ia siapkan untuk pembibitan lobster. Dalam hati saya langsung berkata, sumpah ini orang kalau punya niat serem amat, semua langsung jadi. Di waktu berikutnya, saya yang baru menerima tanah warisan seluas 300 meter persegi. Kebingungan harus saya apakan tanah itu. Awalnya saya berniat KPR untuk mendirikan rumah di sana, tapi suami menolak dan memberikan usulan yang lebih bagus. Mas Rifki mengusulkan kalau tanah itu harus dibudidayakan terlebih dahulu, barulah hasil dari budidaya itu untuk membangun tanah itu sendiri. Oke, masuk akal, tapi apa yang bisa saya lakukan? Berkebun, usulnya. Saya melongo dong. Yakin? Lagi-lagi kami menghabiskan waktu hanya semalam untuk memikirkan apa yang kiranya bisa ditanam dan menghasilkan lebih banyak. Akhirnya Mas Rifki mengusulkan untuk berkebun satu jenis tanaman. Maaf ya, jenis tanamannya enggak saya share di sini, belum waktunya. Bukan hanya belajar cara menanamnya, ia juga mengajak saya belajar omset yang didapatkan beserta perkiraan untung rugi yang mungkin terjadi. Sumpah, mikir sama orang ekonomi gini amat. Aku nggak punya modal, kata saya akhirnya, karena untuk tanaman itu dibutuhkan modal yang nggak sedikit. Aku yang ngeluarin modal, ucapnya. Ini orang otaknya terbuat dari apa sih? Lagi-lagi saya tidak percaya dengan keputusan yang ia buat. Saya tidak menolak, tentu saja. Besoknya Mas Rifki meminta temannya datang ke rumah dan langsung membahas konstruksi rumah-rumahan untuk tanaman tersebut. Perkiraan biaya dibahas dengan detail dan langsung memperkirakan berapa modal yang dibutuhkan. Sumpah saya geleng-geleng punya suami kayak dia. Tapi iya, untuk saya yang peragu dan kebanyakan mikir ini, butuh orang kayak dia. Dari Mas Rifki saya belajar tentang pentingnya tidak meragukan apa yang menjadi keputusan kita. Nah, setelah melihat diri saya hanya ingin mengatakan, tolong sedikit pun jangan pernah meragukan apa yang menjadi keputusan kita. Jangan meragukan diri sendiri, jangan pernah takut mencoba. Kalaupun gagal, setidaknya kita pernah mencoba, bukan? Daripada kita harus kecewa karena tidak pernah mencoba. Pernah takut salah. Sekalipun saya minim pengalaman soal bisnis, Mas Rifki, suami saya adalah orang yang tetap mengajak saya berpikir dan mempertimbangkan rencana bisnisnya dengan saya. Iya, saya menjadi banyak belajar memang, tapi ada sisi di mana saya terkadang merasa takut salah dengan pendapat yang saya keluarkan. Ingat ya, ini adalah takut salah dalam hal apapun, bukan sebatas takut salah dalam berpendapat. Beruntungnya, sekalipun salah dengan pendapat yang saya keluarkan, Mas Rifki tidak lantas menyalah-nyalahkan saya dan justru meluruskan bagaimana seharusnya. Sebenarnya banyak kesalahan yang membuat kita belajar pada akhirnya. Jadi sudah seharusnya kita tidak perlu takut dengan kesalahan itu. Kalaupun kita yang menemukan kesalahan pada orang lain, jangan buru-buru menghakimi dan menyalahkan orang itu. Luruskan dengan cara yang tidak menyinggung perasaan orang itu. Terkadang orang menjadi takut salah karena ia pernah disalahkan atau dihakimi atas kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Betul, kita tidak pernah tahu kan bagaimana perjuangan orang itu untuk belajar dan mencoba. Untuk itulah kita perlu menghargainya dengan tidak menghakimi dan mencela kesalahan orang lain. Sebab kesalahan adalah bukti bahwa orang itu mau belajar dan mencoba.
Untuk apa aku di sini? Untuk apa aku di sini? Pertanyaan ini semacam pertanyaan orang yang sedang mencari tujuan hidupnya. Seperti ketika saya mengikuti sebuah motivational training, seorang trainer melontarkan pertanyaan sederhana. Kalian hidup untuk apa? Satu persatu dari kami yang mendapat mikrofon menjawab dengan berbagai jawaban, dan jawaban yang paling banyak dilontarkan adalah untuk bahagia. Oke, mungkin di antara kita masih ada yang berpikir bahwa tujuan hidup adalah untuk bahagia. Sekarang jika muncul pertanyaan, bahagia seperti apa yang kamu maksud? Kira-kira kita bakal menjawab apa? Saya pernah berpikir, ketika saya kuliah, kemudian bekerja, mungkin saya akan bahagia. Tapi setelah saya menjalani keduanya, oh ternyata menjadi biasa saja ya. Itu bukan arti bahagia sesungguhnya. Membeli sesuatu yang saya inginkan mungkin bisa membuat saya bahagia. Iya, bahagia, tapi itu cukup di awal saja. Setelah saya memiliki apa yang saya inginkan itu, semua pun menjadi biasa saja. Jadi, untuk apa aku di sini? Untuk bermanfaat bagi orang lain. Sederhana itu kok jawabannya. Itulah yang kemudian saya rasakan saat saya memberikan pertolongan untuk orang lain, bahkan sekedar mengingatkan seseorang yang standar motornya belum dinaikkan saat di jalan. Itu sudah membuat saya sangat lega. Saya merasa bahwa saya hidup, saya ada, jika saya bermanfaat untuk orang lain. Cobalah saat kita bertanya pada hati kecil masing-masing, dan kita bisa menjawabnya dengan jujur, saya kira jawaban setiap dari kita sama. Kita akan merasa lega ketika bisa bermanfaat untuk orang lain. Disitulah kita akan merasakan bahwa hal yang paling bahagia adalah ketika kita bermanfaat untuk orang lain. Sepemaaf itukah diri saya? Setelah melalui banyak fase dalam kehidupan, mungkin kita akan semakin menyadari bahwa hal paling sulit adalah memaafkan diri sendiri. Saya pun merasakan hal yang demikian. Saya kira kita belum bisa mengatakan bahwa diri kita pemaaf sampai kita benar-benar bisa memaafkan diri sendiri atas segala yang terjadi. Iya kan? Terkadang kita bisa dengan mudah memaafkan orang lain, tapi setelahnya kita masih memaki diri sendiri atas segala yang terjadi dalam hidup. Itu artinya kita belum sepenuhnya bisa memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri memang bukan perkara mudah. Sampai saat ini pun saya masih terus belajar memaafkan diri sendiri dengan tulus atas apa yang sudah terjadi pada diri sendiri. Seharusnya kita lebih pemaaf. Bukankah selama ini yang menemani kita saat jatuh adalah diri kita sendiri? Bukankah yang selama ini menemani kita saat teman-teman menjauh adalah diri kita sendiri? Atas semua itu, seharusnya kita lebih mudah memaafkan diri sendiri. Caranya berdamai dengan semua yang terjadi, termasuk masa lalu. Masa lalu yang bagi kita sangat menyakitkan dan membuat kita tidak pernah berhenti menyalahkan diri sendiri. Saya pernah berada dalam fase di mana setiap saya ingin memulai sesuatu, kemudian terbayang peristiwa buruk di masa lalu dan membuat saya ketakutan untuk memulainya. Disitulah saya kemudian menyalahkan diri saya sendiri. Kenapa saya harus memiliki masa lalu seperti itu? Mengapa saya harus berada di sana dan terlibat dengan peristiwa itu? Saya kemudian kesal dan marah dengan diri saya sendiri. Percayalah, jika kita tidak segera berdamai dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, jika kita tidak lekas memaafkan diri kita sendiri, kita akan merasa sangat lelah. Kita akan merasa sangat lelah dan tidak akan pernah melangkah. Kalaupun kita melangkah, kita akan diikuti ketakutan-ketakutan yang membuat langkah kita penuh kegelisahan. Berdamailah, maafkanlah, karena keberhasilan memaafkan adalah saat kita berhasil memaafkan diri sendiri. Pikiran itu menjelma kesepian. Apa yang membuat kita kesepian bahkan di tengah keramaian? Pikiran kita. Bisa. Pikiran itu terkadang bekerja lebih cepat hanya karena melihat sesuatu yang terkadang tidak sesuai harapan kita. Bahkan saat suasana hati kita sedang buruk, pikiran itu bekerja lebih cepat dengan ikut menciptakan asumsi-asumsi buruk. Tapi jika kita sebentar saja bersedia mendengarkan apa yang dikatakan hati, ada banyak kebaikan yang bisa kita dengar di sana. Sayangnya banyak di antara kita yang akhirnya hanya mengambil tindakan berdasarkan apa yang kita pikirkan.
Itulah mengapa kita sering merasa kesepian, padahal kita sedang berada di keramaian. Saya sendiri kerap tiba-tiba merasa kesepian, bahkan saat saya sedang berada di tengah banyak orang sekalipun. Bukan hanya itu, saya bisa kemudian merasa insecure dan akhirnya memilih untuk menarik diri. Bagi orang yang merasa sepi karena keadaan, berkumpul dengan keluarga atau teman bisa menjadi obatnya. Tapi bagi orang yang pikirannya diserang kesepian, berkumpul dengan keluarga atau teman sekalipun tidak akan mengobati. Ia justru memilih menarik diri dan memilih sendirian di suatu tempat. Saya paham, lepas dari pikiran yang diserang kesepian, butuh perjuangan. Saya sendiri mengalaminya. Bagaimana saya harus memeditasi diri supaya pikiran-pikiran itu reda, mendengarkan suara-suara hati yang terbukti banyak benarnya, hanya supaya kita bisa kembali menikmati kebersamaan bersama orang-orang di sekitar kita. Dibandingkan rasa sepi karena keadaan dengan rasa sepi yang datang dari pikiran, rasa sepi yang datang dari pikiran ini terkadang lebih menyakitkan. Saya bahkan pernah sampai merasa tidak diharapkan lagi dan membuat saya akhirnya insecure lalu menarik diri. Setelah saya pikir lagi, ternyata hidup itu harus lebih banyak asupan energi positif. Ternyata harus lebih bisa menyibukkan pikiran dengan hal-hal yang positif. Itulah yang kemudian saya lakukan supaya pikiran tidak menjelma menjadi kesepian, ditambah lagi lebih menghargai kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin saya terlalu mencintai diri sendiri. Setelah banyak hal yang saya hadapi, jatuh bangun menghadapi kehidupan, saya mulai membangun pertahanan diri. Saya mulai belajar mencintai diri sendiri lebih dari apapun. Sampai-sampai saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti diri saya baik secara fisik maupun mental. Saya menjadi mudah meninggalkan apapun yang sekiranya itu membuat diri saya terluka berulang oleh sesuatu yang sama. Mungkin saya berlebihan, tapi sejauh ini saya masih meyakini bahwa saya harus mencintai diri saya lebih dari apapun, sebab saya seringkali tak tega melihat seseorang terluka berulang kali oleh sesuatu yang sama. Tetapi ia masih bertahan. Come on, hidup ini sudah tidak baik-baik saja. Jangan biarkan diri kita lebih menderita karena sesuatu yang sebenarnya bisa kita hindari. Ini contoh kecil saja. Saya tidak tahu apakah ada istilah lain selain bucin, budak cinta. Jika ini masih positif, saya kira tidak akan saya permasalahkan. Tapi seringkali seseorang menjadi bucin secara berlebihan dengan alasan cinta, sayang, atau apalah. Mereka rela bertahan meski pasangannya itu suka ngomong kasar, main tangan, tidak menganggap dan menghargai pasangannya, atau mempermalukan pasangannya di depan umum. Dan mereka masih bertahan. Ayolah, cinta itu tidak menyakiti. Jika itu sudah menyakiti, maka itu bukan lagi cinta. Itulah mengapa saya selalu belajar mencintai diri saya lebih dari apapun. Saat kita mencintai diri kita sendiri, kita akan memikirkan kesehatan fisik dan mental kita. Kita akan memikirkan kebahagiaan kita. Kita akan dengan tegas mendelete segala sesuatu yang hanya membuat kita sakit. Dan itu semua butuh keberanian. Bukan hanya mencintai orang lain yang butuh keberanian. Mencintai diri sendiri pun lebih butuh keberanian karena mungkin kita akan mendengarkan kata-kata negatif dari orang lain. Misalnya kita akan dikatakan sombong dan pilih-pilih teman. Padahal kita hanya sedang menghindari orang-orang toksik. Yang mencintai diri sendiri memang harus sekuat dan setegar itu. Mencintai diri sendiri adalah bukti bahwa kita peduli akan kebahagiaan diri sendiri. Daripada kita sibuk membahagiakan banyak orang, kan lebih baik kita membahagiakan diri sendiri. Sekian audiobook kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.